perkenalkan nama saya Asminata Iwayo. Saya dari kampus IAIN Ambon. Saya jurusan Pendidikan Matematika. Ya, di sini saya akan menjelaskan tentang analisis kemampuan awal siswa. Perlu kita ketahui tentang analisis dulu. Analisis atau analisa adalah proses pengamatan sedalam-dalamnya mengenai suatu hal dengan cara menyelidiki, mengurangi, membedakan dan mengelompokkan menurut kriteria tertentu untuk mengetahui sesuatu keadaan yang sebenar-benarnya. Nah, yang kedua itu kemampuan awal siswa. Pentingnya mengetahui kemampuan awal. Kemampuan awal perlu diketahui oleh guru sebelum materi pokok diberikan kepada siswa dalam pembelajaran. Guru dapat mengetahui tujuan instruksional apa yang akan disusun dilihat dari kemampuan yang belum siswa miliki. Namun sesuai dengan kompetensi yang harus dimiliki oleh siswa dengan mengaji kemampuan awal siswa. Popham mengemukakan bahwa melalui hasil dari penilaian pendahuluan itu, guru dapat mengetahui apakah siswa-siswanya telah memiliki keterampilan yang akan diajarkan kepadanya, atau guru dapat mengetahui perilaku-perilaku syarat yang akan dipikirkan telah dimiliki oleh siswa ternyata belum ada pada siswa. Ya, mungkin itu saja yang saya dapat sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurfatul Kamala. Di sini saya akan melanjutkan dengan poin B, yaitu mengetahui kemampuan awal siswa. Menurut Abdul Ghafur menyebutkan bahwa metode atau teknik mengetahui kemampuan awal siswa ada 4 poin. Nah, 1. Menggunakan catatan-catatan atau dokumen yang tersedia. Nah, dokumen yang tersedia yang dimaksud surat tanda tamat belajar atau disebut dengan STTD, nilai rapor, nilai tes inteligensi, nilai tes masuk. Catatan-catatan mengenai prestasi dalam berbagai bidang kegiatan yang pernah diperoleh, kesemuanya merupakan informasi-informasi yang sangat berguna untuk mengetahui keadaan siswa tersebut. Poin kedua yaitu tes persyaratan dan tes awal. Baik sekali apabila guru membuat tes prasyarat atau tes awal. Tes prasyarat adalah tes untuk mengetahui apakah siswa memiliki pengetahuan atau keterampilan yang diperlukan atau disyaratkan untuk mengikuti pelajaran. Sedangkan tes awal adalah untuk mengetahui seberapa jauh siswa telah memiliki pengetahuan atau keterampilan mengenai pelajaran yang hendak diikuti. Baik sekali bagi guru untuk mengadakan tes awal sebelum memulai suatu unit pelajaran. Hasil tes awal sangat berguna di samping untuk mengetahui seberapa jauh pengetahuan yang telah dimiliki, juga perbandingan dengan hasil yang dicapai setelah mengikuti pelajaran tersebut. Masuk ke poin ketiga, yaitu mengadakan konsultasi individual. Nah, guru dapat mengadakan konsultasi individual terhadap siswa, maka guru akan lebih dapat mengadakan pendapat-pendapat secara personal untuk memperoleh informasi-informasi mengenai minat belajar, sikap keinginan siswa, dan sebagainya. Poin keempat di sini tentang penggunaan angket. Angket bisa disusun kemudian disampaikan kepada siswa, misalnya untuk mengetahui gaya belajar mereka. Penggunaan beberapa metode atau teknik tersebut diharapkan dapat mengetahui kemampuan awal siswa agar guru dapat mengetahui sejauh mana siswa mengetahui materi yang akan diajarkan oleh guru tersebut. Guru juga dapat mengetahui sejauh mana materi yang pernah diberikan kepada siswa sebelumnya melalui kemampuan-kemampuan awal yang dimiliki siswa. Pembukaan dokumen yang dimiliki oleh sekolah, identitas siswa, dan informasi pribadi siswa dapat guru ketahui. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Suritnawati Letupa. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang kemampuan awal siswa. Pendapat lainnya diungkapkan oleh Sugyor dalam Sumantri
yang mengungkapkan 3 prosedur yang dapat dilakukan dalam mempelajari kemampuan awal siswa, yaitu 1. Melakukan pengamatan atau observasi kepada siswa secara perorangan. Pengamatan ini bisa dilakukan dengan menggunakan tes kemampuan awal atau angket dan wawancara, tes atau lisan atau tulis objek. Kemampuan awal digunakan untuk mengetahui konsep-konsep, prosedur-prosedur atau prinsip-prinsip yang telah dikuasai oleh siswa yang terkait dengan konsep, prosedur atau prinsip yang digunakan. Wawancara atau angket dapat digunakan untuk menggali informasi mengenai kemampuan awal yang lain, seperti pengetahuan yang tidak terorganisasi, pengetahuan pengalaman analogi, atau strategi kognitif. Yang kedua, tabulasi karakteristik perseorangan siswa. Hasil pengemasan yang dilakukan pada langkah pertama ditabulasi untuk mendapatkan klasifikasi dan nilainya. 3. Pembuatan daftar strategi karakteristik siswa. Daftar ini perlu dibuat sebagai dasar menentukan strategi pengelolaan pembelajaran. Satu hal yang perlu diperhatikan dalam pembuatan daftar ini adalah daftar harus selalu disesuaikan dengan kemajuan-kemajuan belajar yang dicapai siswa secara perseorangan. Teknik maupun langkah-langkah yang ada pada teori di atas dapat digunakan sebagai alternatif menggali kemampuan awal siswa. Dengan langkah-langkah tersebut, guru dapat mengetahui kemampuan awal yang dimiliki oleh siswa sebelum materi diberikan dalam proses pembelajaran. Poin C. Tingkat penguasaan kemampuan awal. Kemampuan awal siswa dapat dibagi menjadi beberapa tingkatan menurut Sumantri. Kemampuan awal bila dilihat dari tingkat penguasaan kemampuan siswa dapat diklasifikasikan menjadi 3, yaitu 1. Kemampuan awal siap pakai. Kemampuan awal siap pakai mengacu pada kemampuan awal yang benar-benar telah dikuasai oleh siswa atau telah dimilikinya dan dapat digunakan kapan saja dan dalam situasi apapun. Yang kedua, kemampuan awal siap ulang. Kemampuan awal siap ulang ini mengacu kepada kemampuan awal yang diidentifikasi sudah dipelajari oleh siswa, namun belum dikuasai sepenuhnya atau belum siap digunakan ketika diperlukan. Yang ketiga, kemampuan awal pengenalan. Kemampuan awal pengenalan ini mengacu kepada kemampuan awal yang mana kemampuan awal diidentifikasi baru dikenal, mungkin baru pertama kali dipelajari oleh siswa sehingga perlu diulangi beberapa kali agar menjadi siap guna. Oke, mungkin itu saja sedikit penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Abdul Ghani Makatita. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi kami, yaitu poin D, pentingnya kemampuan awal siswa. Pembelajaran akan berlangsung dengan lebih lancar apabila guru telah mengetahui kemampuan awal siswa. Menurut Sumantri, menguraikan bahwa kemampuan awal siswa penting diketahui guru sebelum guru memulai kegiatan pembelajaran. Karena dengan demikian guru dapat mengetahui yang pertama, apabila siswa telah mengetahui pengetahuan yang merupakan prasyarat atau prerequisite untuk mengikuti pembelajaran. Yang kedua, sejauh mana siswa telah mengetahui materi apa yang telah disajikan. Guru dalam pembelajaran dapat merancang pembelajaran yang lebih baik apabila telah mengetahui kemampuan siswa. Guru dapat memilih mana materi yang lebih dapat difokuskan dalam pembelajaran, karena apabila siswa sudah menguasai materi yang diajarkan, maka siswa akan cepat bosan dengan pembelajaran. Keadaan awal memiliki beberapa aspek yang masing-masing mencakup beberapa hal atau faktor. Aspek tersebut diantaranya yang pertama dari pribadi siswa, yang kedua dari pribadi guru, yang ketiga struktur jaringan hubungan sosial di sekolah, dan yang terakhir sekolah sebagai konstitusi pendidikan dan faktor-faktor situasional. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. When life deals us cards, make everything taste like it sounds. Saya masuk ke poin yang ketiga, yaitu tentang guru. Pertama, pengertian guru.
Usman 2019 halaman 4 menjelaskan bahwa guru merupakan jabaran atau profesi yang memerlukan keahlian khusus sebagai guru. Sedangkan penjelasan sederhana dari guru diungkapkan Husnul Khotimah dalam Asmani 2014 halaman 20 yang menerangkan bahwa guru adalah orang yang memfasilitasi ahli ilmu, pengetahuan dari sumber belajar kepada peserta didik. Asmani 2014 halaman 20 juga menjelaskan bahwa masyarakat memandang guru sebagai orang yang melaksanakan pendidikan di sekolah, masjid, musola, atau tempat-tempat yang lainnya. Dari pendapat-pendapat para ahli di atas, dapat saya simpulkan bahwa guru merupakan sebuah profesi. Guru sebagai profesi menunjukkan bahwa guru harus memiliki keahlian khusus untuk mengajar dan mendidik siswanya. Guru tidak hanya mengajar di kelas saja, tetapi guru juga dapat mengajar di tempat-tempat yang lainnya. Guru itu harus menjadi contoh yang baik dalam berperilaku dan bersikap di sekolah maupun di luar sekolah. Yang tadi adalah A, pengertian guru. Sekarang masuk ke B, fungsi dan tugas guru. Fungsi dan tugas guru menurut Asmani 2014 halaman 39 sampai 45. Yang pertama, fungsi guru yaitu education. Education itu tugas utama guru mendidik murid-murid yang sesuai dengan materi pelajaran yang diberikan. Yang kedua, leader. Di sini leader, guru juga sebagai pemimpin di kelas. Selain guru mendidik murid-murid, guru juga sebagai pemimpin di kelas. Karena itu ia harus menguasai, mengendalikan dan mengarahkan kelas menuju tercapainya kelas yang berkualitas. Terus yang ketiga, fasilitator. Setelah guru menjadi education, guru menjadi leader, guru juga harus memfasilitasi siswa untuk menemukan dan mengembangkan bakatnya secara pesat. Yang keempat, guru itu sebagai motivator. Motivator di sini yang dimaksudnya adalah seorang guru harus mampu membangkitkan semangat dan mengubur kelemahan anak didik. Bagaimanapun latar belakang hidup keluarganya atau bagaimanapun kelam masa lalu siswanya itu. Yang C, peran guru dalam proses belajar mengajar. Muhammad Uzair Usman 2019 halaman 4, peran guru dalam proses belajar mengajar. Yang pertama, guru sebagai demonstrator. Melalui perannya sebagai demonstrator, lektur atau pengajaran yang akan diajarkan serta senantiasa mengembangkan dalam arti meningkatkan kemampuannya. Yang kedua, guru sebagai pengelola kelas. Dalam perannya sebagai pengelola kelas atau learning manager, guru hendaknya mampu mengelola kelas sebagai lingkungan kelas yang optimal. Yang ketiga, guru sebagai mediator dan fasilitator. Sebagai mediator, guru hendaknya memiliki pengetahuan dan pemahaman yang cukup tentang media pendidikan. Karena media pendidikan merupakan alat komunikasi untuk lebih mengefektifkan proses belajar mengajar. Yang keempat, guru sebagai evaluator. Selama satu periode pendidikan, selalu mengadakan evaluasi. Artinya pada waktu-waktu tertentu, selama satu periode pendidikan selalu mengadakan penilaian terhadap hasil yang dicapai oleh siswa, baik oleh pihak terdidik maupun oleh pihak pendidikan.